ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tolong untuk dipimpin berdoa untuk kelasnya. Silakan duduk teman-temannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen kehadirannya dulu, akan Bapak lihat beberapa saja. Ada Wisnu? Hadir. Adelia Tasya? Hadir. Farel Putra? Hadir. Oke, Bapak sudah menyiapkan materi untuk pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya ada beberapa kata motivasi untuk membuat kita lebih semangat dalam menempuh pembelajaran, ya. Jatuh 1 kali, bangkit 1000 kali. Jadikan setiap kegagalan yang kamu hadapi sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita jatuh, jangan jadikan jatuh itu untuk kekecewaan atau untuk bentuk dari kita nggak sanggup, ya. Kalau mau sukses, berarti kan harus gagal dulu. Kalau mau berhasil, berarti harus jatuh dulu. Ya, itu ya. Minggu lalu kalian sudah belajar otonomis kalkulator. Materi apa yang sudah kita bahas? Silakan Mas Rehan. Kemarin kita belajar tentang sorting agar kita bisa membaca informasi seperti dari yang kita besar yang sampai ke kecil. Ya, kemarin sudah saya ajarkan cara men-sorting. Jadi dengan sorting kalian bisa mengurutkan data dari yang besar ke kecil dan juga mencari nilai yang ke besar, kedua dan selanjutnya. Apalagi yang kita pelajari selain itu? Ya, silakan. Minggu kemarin kita mempelajari merge cell atau menggabungkan cell untuk memperindah pengaturan data dan format cell untuk mengatur tabel kalkulasi. Ya, jadi minggu lalu juga kalian belajar tentang merge cell dan format cell. Jadi, nah, Bapak punya gambar kereta. Siapa di sini yang pernah naik kereta api? Sudah pernah naik kereta api? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian naik kereta api, kalian dapat informasi apa? Jam keberangkatan. Selanjutnya, Tiket. nomor tempat duduk. Selanjutnya, ada jam tujuan. Ya. Sekarang kita coba bayangkan, satu gerbong paling nggak itu ada berapa kursi? Mungkin sampai 40 kursi. Kereta ada berapa rangkaian? Bisa sampai mungkin 5 atau 6 rangkaian, tergantung dengan tujuannya. Nah, kalau semuanya itu nggak kita olah, nggak kita data, kira-kira nanti kalian bakal duduknya sesuai dengan tempatnya atau bakal rebutan tempat duduk? Nah, itulah fungsinya kita dalam pengolahan data. Jadi pengolahan data tujuannya supaya kita kalau mencari informasi itu semuanya jelas, ya. Nah, tanpa diolah, data tidak akan menghasilkan informasi yang berguna. Pengolahan data dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan bantuan komputer. Jadi yang kemarin kalian pelajari tentang otonomis kalkulator, sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali informasi, mengolah informasi supaya kalian bisa cepat mendapatkan manfaat atau hal yang ingin kita cari. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kumpulan data. Jadi kita akan belajar mencari data berdasarkan filter. Jadi dengan filter itu kita bisa membandingkan, kita bisa mengelompokkan. Terus terakhir adalah menggunakan fitur dasar dalam aplikasi perkantoran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Bapak harapkan juga kalian bisa nanti bertanya kalau memang ada yang tidak dipahami. Oke, saya punya link soal Google Form. Silakan semuanya buka HP-nya, ya. Ya, hari ini kita lanjutkan untuk mengerjakan Google Form. Jadi Google Form ini digunakan untuk mengetes kemampuan awal kalian. Saya ingin tahu seberapa kalian memahami tentang materi yang akan kita pelajari dan materi yang sudah kalian dapatkan minggu lalu. Itu ya.
silakan dikerjakan dari Google Form-nya. Itu pertanyaan tentang apa yang akan kita pelajari minggu lalu sama yang kita akan bahas hari ini. Ya? Belum? Ya. Udah ya, kita lanjut pembahasan lagi. Kita lagi di meja. Semua perhatian ke layar besar. Kita lanjut hari ini. Kita akan mempelajari penggunaan fungsi dan formula. Jadi kita menggunakan rumus penjumlahan dan rumus sum. Ya. Jadi formula atau rumus ini digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dalam tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kalau menggunakan rumus dalam OpenOffice Calculator atau Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau saya punya soal untuk membuat rumus, lambang apa yang harus kita ketik duluan? Jawabannya adalah sama dengan. Ya, ini saya punya rumus sederhana. Kita mau menjumlahkan 10 tambah 20 tambah 30. Sebenarnya silakan sambil praktekkan di OpenOffice Calculator. Silakan ketik sama dengan 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 40 tambah 50. Maka hasilnya adalah sesuai dengan penjumlahan 40 tambah 50. 40 tambah 50. Ya. Kalau kali kita pakai lambang bintang, kalau bagi lambangnya per yang garis miring. Ya, jadi kalau ada soal lambang operator aritmatika untuk pengurangan, ini jelas ya pengurangan. Kalau bagi yang garis miring, kalau kali yang bintang. Di kolom A, B, C, D. Barisnya 12, 13, 14, 15. Nah, setelah dipraktekkan, kerjakan di sheet 2. Warnanya terserah, warnanya boleh menyesuaikan. Lebarnya dikira-kira ya, lebar kolom A, B, C, D-nya. Oke, sebagai informasi, saya sudah menyiapkan kolom nilai-nilai di sini. Ya, jadi saya juga akan menilai proses keaktifan kalian. Jadi saya ingin menilai juga bagaimana kalian bekerja sama, mana yang pasif, mana yang mau mengerjakan sesuai instruksi. Ya, semuanya akan saya nilai. Jadi Bapak minta semuanya tetap bekerja sama. Kalau saya nyuruh mengerjakan seperti ini, minta tolong juga dikerjakan. Ya. Coba perhatikan cara menjumlahkan kolom totalnya Dede, totalnya Dede saja. Sama dengan lalu pilih. Oke, terus lambang tambah, selanjutnya pilih sel yang selanjutnya. Oke, terus enter. Lihat dari cara mengerjakan total seperti itu. Oke, siapa yang mempraktekkan untuk yang Roland? Jadi, saya dari maju. Dan Roland. Lalu pilih. Oke, terus. Bentar, ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk yang meriah untuk yang lain. Selanjutnya Bapak akan mengajarkan menggunakan filter. Kita bisa bantu untuk mengelompokkan berdasarkan kriteria. Kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada daftar nama siswa, ada kecamatan, dan ada pendidikan. Kalau di dalam ini kan cukup banyak. Nah, kita ingin tahu yang pendidikannya SMP siapa saja. Saya contohkan langsung di OpenOffice Calculator. Dilihat di posisi nama kecamatan pendidikan, ini kita blok dulu. Jadi nama kecamatan pendidikan kita blok, lalu kita pasang filter.
menunya di data, pilih filter yang auto filter. Kita akan klik misal di pendidikan. Saya memilih yang keluarnya SMA semua. Saya keluar seperti ini. Sum if, yaitu sampai tadi penjumlahan, tapi bisa berdasarkan kriteria. Ya. Kalau tadi yang kalian pelajari pertama kan sum saja. Nah sekarang saya punya data seperti ini. Saya ingin menjumlahkan data kiriman berdasarkan supplier. Nah kita pakai sum if. Saya ingin menjumlahkan barang yang dari SBY 1. Nah, pakai sum if. Caranya klik sama dengan, lalu tulis sum if, lalu buka kurung. Setelah itu diblok dulu datanya. Datanya mana? Datanya yang ini. Supplier. Nah, setelah datanya pilih kriterianya. Kriterianya berdasarkan apa? Kriterianya bisa berdasarkan SBY 1. Jadi, Bapak sudah punya lembar kerja. Silakan ditulis nama teman-temannya di sampingnya ya. Ya. Silakan dibuat. Semuanya silakan lihat ke layar besar dulu. Mbak Nadia akan membantu temannya untuk mempresentasikan. Dibuka maksudnya biar suaranya keras. Ya silakan, yang lainnya tontonan. Pertama, blok dulu tahun, negara, jumlah, dan kawasan. Lalu klik data, lalu klik filter, sama klik sama dengan, ketik sum if, ketik buka kurung. Terima kasih. Silakan dikerjakan lagi Google Form-nya. Link Google Form-nya dibuka lagi. Tanya Ilham. Tadi kan sudah bikin, karena kasih Ilham 2.
saya ada sedikit tambahan tentang proteksi data sama file. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara mengatur supaya sheets-nya itu nggak bisa dikotak-atik oleh yang bukan yang bikin. Silakan dipimpin betul lagi.